Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua selalu dalam kelimpahan kebaikan, keberkahan, amin. Oke teman-teman, jadi untuk kisah nyata kali ini benar-benar agak ngeri-ngeri sedap teman-teman. Dimana ada seorang model yang sangat cantik dan masih muda bernama Oma Ima. Oma Ima ini menikah selama 1 bulan lebih dengan pria tua yang bernama Pak Bill Nelson. Lalu Oma Ima ini tega membedah, mengolah menjadi berbagai menu masakan dan memakan daging pak suaminya itu tadi. Kalau saja Oma Ima ini orang Indonesia teman-teman, bisa jadi baksonya ini dipotong dadu, lalu dikasih jeruk nipis biar nggak amis, dan dimarinasi, terus dirawon, dirica-rica, dimasak kecap, disoto, disemur, direndang, dan lain-lain. Tapi karena wanita ini berasal dari Kairo, bisanya cuma manggang dan bikin sup. Itu pun dia bilang sudah sangat-sangat enak olahan daging baksonya itu. Semua ketegangan itu akibat masa lalu dirinya yang begitu sangat-sangat pahit teman-teman. Dan pengalaman traumatis itu diulangi lagi oleh Bill Nelson sang suami. Akibatnya Oma Ima ini selevel lebih sopan daripada seekor komodo betina yang memakan buruannya saat si buruan ini masih hidup. Oke teman-teman, kisah lengkapnya seperti apa? Ayo kita simak bareng-bareng. Tapi tolong jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Oma Ima Nelson lahir pada tahun 1968 di kota Mesir. Sang ayah meninggal dunia saat Oma Ima masih bayi. Tidak lama kemudian sang ibu pun menikah lagi. Dan sejak saat itu, hari-hari Oma Ima bermandikan air mata. Berawal saat keluarga ini pindah ke kota Kairo. Di kota ini Oma Ima kelak akan menghabiskan masa kecil hingga berusia 18 tahun. Di Kairo, keluarga ini hidup dalam ekonomi yang sangat-sangat sulit. Di Kairo juga Oma Ima menjalani khitan bagi anak perempuan. Setelah menjalani khitan, Oma Ima menjadi pelampiasan nafsu birahi sang ayah sambung serta dari adik dari ibunya si Oma Ima ini. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun dan mereka sama sekali tidak punya belas kasihan dalam memaksa Oma Ima kecil ini. Kadang mereka melakukan dari depan, kadang mereka melakukan juga dari belakang. Bahkan tidak jarang hingga Oma Ima ini berdarah-darah. Mereka begitu sadis dan tidak peduli dengan tangisan Oma Ima. Hal itu menciptakan rasa trauma di dalam jiwa raga Oma Ima dengan begitu mendalam teman-teman. Apalagi sang ibu yang seharusnya menjadi pelindung justru membiarkan saja kelakuan bejat sang suami, bahkan pura-pura tidak tahu tangisan Oma Ima. Setelah Oma Ima beranjak remaja, dia bekerja menjadi pengasuh bagi anak-anak orang kaya di kota Kairo. Oma Ima ini yang memang berwajah cantik mulai membangun mimpi-mimpinya sendiri. Mimpiannya hanya satu teman-teman, dia ingin pergi keluar sejauh-jauhnya dari para monster yang disebut sebagai keluarga. Pada usia 18 tahun, Oma Ima berkenalan dengan seorang pria bernama David yang berasal dari Amerika. David adalah pria dewasa yang bekerja di sektor migas di kota Kairo. Perkenalan itu membuat mereka semakin dekat, hubungan mereka pun menjadi hubungan percintaan. Mereka pun resmi berpacaran. Saat ibunya Oma Ima ini mengetahui kalau putrinya punya kekasih, sang ibu tidak tinggal diam dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Belenggu kemiskinan membuat sang ibu menguangkan apapun yang bisa mendatangkan uang. Dia lekas-lekas memanggil mereka berdua dan meminta agar pria ini segera menikahi Oma Ima. Kepada David, sang ibu ini menuntut mahar yang sangat besar teman-teman. David yang memang mapan dan betul-betul mencintai Oma Ima sama sekali tidak keberatan. Mereka pun lantas menikah di kota Kairo. Sampai beberapa lama kemudian kontrak kerja David di Kairo pun sudah selesai dan David harus segera kembali ke negara asalnya, yaitu ke Amerika. David memboyong Oma Ima pulang bersamanya ke kota Wisconsin, Amerika. Tentu saja hal itu sangat membuat Oma Ima berbahagia, sebab ini adalah jalan bagi terwujudnya semua khayalan serta impiannya untuk pergi sejauh-jauhnya dari kota Kairo, semenjauh dari keluarganya yang melukainya dan menggarong keceriaan masa kecilnya. Oma Ima bertekad untuk melupakan semua trauma dan kenangan buruk di dalam hidupnya. Di Amerika, Oma Ima sempat hidup berbahagia teman-teman. Tapi kebahagiaan Oma Ima ini tidak berlangsung lama. Sebab beberapa bulan setelah tinggal di Amerika, rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Mereka pun berpisah. David meninggalkan Oma Ima sendirian tanpa siapapun di negara yang begitu asing baginya. Oma Ima sendirian berjuang untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar sewa tempat tinggal, dan membayar cicilan mobil yang sudah terlanjur diambilnya.
Sejak saat itu Oma Ima mulai melamar pekerjaan di sana sini, tapi kurangnya pendidikan dan kurangnya keterampilan serta statusnya sebagai warga negara asing membuat dirinya kesulitan mendapat pekerjaan. Hingga pada akhirnya Oma Ima diterima bekerja sebagai model di sebuah agensi. Menjalani profesi sebagai seorang model yang berwajah cantik dan bertubuh indah serta statusnya yang sendirian membuat Oma Ima didekati banyak sekali pria-pria. Tapi kebanyakan pria-pria ini mendekati Oma Ima dengan tujuan untuk ngucing garong, alias ngincip tubuh Oma Ima sebentar serta morotin uang Oma Ima, dan Oma Ima sama sekali tidak menyadari hal itu. Hal seperti itu terus-menerus terjadi sampai Oma Ima berusia 23 tahun. Saat itu Oma Ima benar-benar kehabisan uang, teman-teman. Dan demi mengumpulkan uang, dia akan melayani siapapun asalkan bayar, alias model yang menyambi open BO, teman-teman. Lalu pada bulan Oktober tahun 1991, Oma Ima berkenalan dengan seorang pria yang berusia 56 tahun. Dia bernama William E. Bill Nelson di kota Wisconsin, Amerika. Diketahui Bill Nelson ini adalah seorang mantan pilot yang sudah menduda dan tanpa anak. Dan rupa-rupanya Bill ini masih sekelas dengan keong racun, teman-teman. Sifat Bill ini ternyata suka sekali pamer-pamer harta kekayaan. Bahkan Bill Nelson yang tahu kesulitan keuangan yang dihadapi Oma Ima, tanpa ragu-ragu Bill memberikan uang yang sangat banyak sekali demi memikat hati Oma Ima. Hal itu tentu saja membuat Oma Ima tidak bisa menolak saat sebulan kemudian Bill meminang dan mengajaknya untuk menikah. Pesta pernikahan mereka digelar secara sederhana dan dihadiri oleh rekan-rekan kerja Bill Nelson. Sejak saat itu, Oma Ima memakai nama Nelson di belakang namanya menjadi Oma Ima Nelson. Setelah menikah, mereka pergi berbulan madu keliling Texas selama beberapa hari. Di masa bulan madu inilah sifat asli Bill Nelson terungkap, teman-teman. Di dalam kamar, Bill ini tidak romantis. Di dalam kamar, Oma Ima bukan mendesak tetapi menjerit-jerit kesakitan. Sebab Bill Nelson akan selalu memukuli dirinya untuk menaikkan gairah. Bill Nelson tidak akan horny bila tidak mendengar jerit kesakitan dari istrinya. Makin hari semakin keras dan tidak cukup dengan tangan kosong. Tangan sering menggunakan benda-benda. Teman-teman, rupa-rupanya Bill Nelson ini juga punya kelainan, di mana dia lebih suka nganu bagian belakang dari Oma Ima daripada bagian depan Oma Ima. Ternyata Bill Nelson ini memperlakukan Oma Ima sama persis dan tidak berbeda sama sekali dengan om serta ayah tiri Oma Ima di Kairo. Oma Ima tidak tahan dan sempat protes. Oma Ima yang sakit serta kecewa sempat ngomong dan mengancam untuk pergi bila Bill Nelson terus-menerus melakukan kebiasaan gilanya itu. Saat itu Bill Nelson langsung bersimpuh dan melarang sang istri pergi serta meminta maaf. Bill Nelson berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan itu, tapi janji hanyalah omongan di mulutnya saja. Sebab ternyata Bill Nelson tetap melakukan hal yang sama di malam-malam berikutnya. Teman-teman, Oma Ima yang begitu hebat memendam luka saat remaja dan belum benar-benar bisa melupakannya, merasa sangat-sangat kecewa dengan sifat Bill. Sampai pada saat malam Thanksgiving, yaitu tanggal 28 November tahun 1991, beberapa hari setelah mereka kembali dari perjalanan bulan madunya, mereka merayakan Thanksgiving itu dengan kalkun panggang dan sangat romantis. Tapi setelah pesta kalkun itu selesai, di apartemen lagi-lagi malam itu Bill Nelson memukulinya untuk menaikkan hawa nafsu birahinya. Bill menjungkirkan tubuh sang istri dengan kasar untuk minta dilayani dari belakang di atas tempat tidur. Bila selama ini Oma Ima diam saja, tapi tidak untuk malam Thanksgiving ini. Oma Ima menjerit dan meminta agar Bill berhenti, tapi Bill justru semakin kasar. Oma Ima lantas meraih vas lampu meja dan memukulkannya tepat di atas kepala Bill. Bill tidak sanggup mengelak lagi, jadinya langsung ambruk, pingsan dan bersimbah darah. Perlakuan Bill membuat Oma Ima teringat perihnya masa kecil yang dialaminya saat di Kairo. Kebencian, kemarahan, dan kekecewaan membuat dirinya semakin kalap. Oma Ima lantas berlari meraih pisau yang dipakai untuk memotong hidangan kalkun panggang beberapa jam yang lalu dan menancapkannya ke Bill berkali-kali. Oma Ima yang dikuasai amarah dan dendam lantas pelan-pelan membedah Bill menjadi beberapa bagian besar dan membedahnya lagi menjadi irisan-irisan yang lebih kecil. Kengerian tidak sampai di sana, teman-teman.
Oma Ima bahkan memasak menu kepala dan kedua tangan palsu di dalam sebuah panci besar. Di pagi harinya, Oma Ima berdandan sangat cantik, sangat harum, dan kembali lagi ke dapur untuk lanjut memasak untuk hidangan makan paginya. Oma Ima sarapan rusuk panggang terhoror di dunia. Setelah selesai makan pagi, lagi-lagi nih teman-teman, Oma Ima melanjutkan memasak daging bil yang dicampur dengan sisa kalkun lengkap dengan saus barbecue yang dimakannya saat perayaan semalam. Masakan yang sudah matang ini sebagian disimpan di dalam lemari es, sebagian lagi masih di atas kompor. Ia lalu membungkus sisa-sisa irisan tulang dan daging ke dalam sebuah kantong sampah. Tapi ternyata Oma Ima ini merasa kantong-kantong ini terlalu berat dan besar dan tidak kuat untuk dia membuang seorang diri. Hingga Oma Ima ini meminta bantuan seorang teman untuk membuang kantung-kantung itu. Hati Oma Ima mungkin saat itu begitu kacau, sehingga dia tidak berpikir betapa besar risikonya memberitahu orang lain tentang perbuatannya itu. Kepada sang teman, Oma Ima juga menawarkan uang sejumlah 75.000 US dollar agar sang teman ini mau membantunya membuang sisa-sisa bedahan tubuh suaminya itu. Dan sang teman yang terbagong-bagong itu pun sepakat. Tapi teman-teman, rupanya semua pria yang ditemui oleh Oma Ima memang buaya rawa. Sebab ternyata setelah uang sebesar 70.000 US dollar diterima dari Oma Ima, pria ini justru pergi untuk melaporkan Oma Ima kepada pihak kepolisian. Di saat yang sama, seorang teman kantor Bill juga melaporkan Bill sebagai orang hilang. Sebab sudah beberapa hari Bill tidak masuk kerja. Polisi yang langsung datang ke apartemen mereka serta-merta menemukan pemandangan serta aroma horor di sana. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menemukan beberapa sisa bedahan Bill di apartemen mereka. Ada yang sudah matang, ada yang sedang dimarinasi, ada yang cuma direbus saja, ada sup hangat dalam panci di atas kompor. Saat diinterogasi dan di depan pengadilan, Oma Ima mengaku menghabisi Bill demi membela diri. Sebab dirinya selalu menerima rasa sakit setiap kali Bill minta nganu. Oma Ima mengatakan dirinya menyesal tapi sekaligus lega. Sebab pilihannya dia dihabisi atau dia menghabisi. Tapi Oma Ima juga meminta maaf sebab sudah memasak dan memakan Bill. Kepada rekan sesama tahanan, Oma Ima bercerita kalau rusuk panggang dengan saus barbecue adalah makanan terenak yang pernah dia makan. Seorang psikiater yang pernah mendampingi Oma Ima memberi kesaksian di depan pengadilan kalau Oma Ima menderita gangguan jiwa akibat pengalaman buruk masa lalu yang diulangi lagi oleh Bill suaminya. Dan sepertinya alasan itu sedikit meringankan hukuman bagi Oma Ima. Sidang vonis pengadilan Wisconsin akhirnya menetapkan hukuman 28 tahun penjara kepada Oma Ima. Oma Ima sempat mengajukan banding untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2006 dan 2011 tapi ditolak oleh pengadilan setempat. Diketahui selama menjalani masa hukuman, Oma Ima sempat menikah dengan seorang pria berusia 75 tahun. Si pria ini rutin melakukan kunjungan sebagai suami setiap minggu 2 kali. Saat ini Oma Ima masih berada di dalam penjara di kota Wisconsin, Amerika. Teman-teman, selembut-lembutnya wanita ya, kalau dia terus-menerus diperlakukan dengan tidak baik oleh laki-laki atau oleh suaminya, dia bisa berubah menjadi serigala yang sangat lapar dan menjadi raja tega. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah Oma Ima Nelson ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.